Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di kesempatan kali ini, saya Gina Melia Desri Tando dengan nomor NIM 0100170188 dari kelompok 4 akan memaparkan hasil analisis yang telah kelompok kami kerjakan. Pertama, perkara yang diangkat adalah tentang perkawinan, yaitu gugatan perceraian. Dengan nomor perkara dalam putusan Mahkamah Agung adalah nomor 172 garis miring PDT titik G garis miring 2014 garis miring PN titik DPS tahun 2014. Para pihak yang terlibat adalah sebagai penggugat yaitu warga negara Afrika Selatan pemegang paspor nomor M00096351 dan kartu izin tinggal terbatas di Indonesia yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi Ngurah Rai yang saat ini beralamat di Bandung, Bali yang diwakili oleh kuasanya MHD.A. Raja Nasution SH dan Lilisri Rahayu Lubis SH. Advokat-advokat pada kantor advokat Raja Nasution Lubis Associates beralamat di Jalan Danau Poso nomor 107 Sanur dan Pasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2014. Dan pihak tergugat yaitu adalah warga negara Afrika Selatan pemegang paspor nomor M00061509 dan memegang kartu izin tinggal terbatas yang bertempat tinggal di Denpasar, Bali. Nama saya Iksi Marinda. Saya di sini akan menjelaskan dudukan perkara atau kasus posisi perkara mengenai analisis putusan HPI yang kelompok saya buat. Duduk perkara atau kasus posisi yaitu perkara yang diputus nomor 172 garis miring PDT titik 6 garis miring 2014 garis miring PN titik DPS tahun 2014 merupakan perkara perceraian dan perkawinan. Dalam kasus duduk perkara selama melangsungkan perkawinan, karena pihaknya itu dalam kasus WNA sebagai diterapkan dalam akte perkawinan lengkap yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Republik Afrika Selatan nomor Q10424 pada tanggal 12 Desember 2005 bahwa perkawinan tersebut penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak. Selama mengarungi kehidupan berumah tangga dengan tergugat, suka dan duka dijalani dengan sukacita, meskipun merupakan perbedaan pendapat yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan percekcokan antara penggugat dan tergugat. Bahwa sejak 10 tahun terakhir antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi. Penggugat dan tergugat sibuk dengan kehidupan dan pekerjaan masing-masing. Penggugat dan tergugat sama-sama bekerja di bidang perhotelan, namun beda hotel, yang mengharuskan penggugat dan tergugat sering melakukan perjalanan masing-masing ke luar negeri. Penggugat dan tergugat pindah dan berkarir di Bali. Penggugat dan tergugat sudah berdomisili dan menjadi penduduk Indonesia, bahkan sudah mendapatkan kartu izin tinggal terbatas, tetapi tetap tidak tinggal dalam satu rumah. Setelah 10 tahun hidup bersama, penggugat dan tergugat tidak menginginkan melanjutkan perkawinan tersebut karena penggugat memutuskan mengajukan. Saya Muhammad Alfian Lambang, NIM 0101700078. Kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang hukum apa yang digunakan oleh hakim. Walaupun perkawinan antar warga negara asing ini tidak diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diakui keberadaannya, sebagaimana dapat kita jumpai pada penjelasan umumnya poin 2 yang menyatakan bahwa dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah sebagai berikut. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan mengacu pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, yang secara tegas menyebutkan bahwa bagi orang Eropa atau yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kewajiban majelis untuk merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam mengadili perkara ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam menentukan hukum yang berlaku. Kaidah-kaidah hukum perdata internasional yang digali dari sumbernya antara lain seperti konvensi-konvensi internasional,
Masalah perceraian internasional ini telah mendapatkan perhatian yang cukup serius. Salah satu kesepakatan dalam konvensi internasional yang berlangsung di Den Haag pada tahun 1968 adalah sebagai berikut. Pada saat perkara perceraian atau hidup terpisah diajukan, haruslah salah satu ketentuan yang terinci di bawah ini terpenuhi, yaitu pihak tergugat mempunyai habitual resident di negara tempat perceraian diucapkan. Istilah habitual resident merupakan sebuah istilah yang dianggap sinonim yang agak diperlembut dari istilah domisili, di mana pengertian ini menghendaki stabilitas tertentu dalam waktu dan intensi untuk menetap dalam suatu negara tertentu. Artinya, apabila seseorang yang telah menetap dalam waktu panjang cukup lama, semisal 1-3 tahun di suatu negara, maka pada tempat atau negara tersebut itulah dapat dikatakan seseorang telah memiliki habitual residennya. Saya Kevin Sebastian Utoyo, NIM 0171700240. Saya ingin menjelaskan pertimbangan dan putusan hakim tentang perkara ini. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 172-PDT.G-2014-PN Denpasar, dalam pertimbangan hakim sebelum memeriksa pokok perkara yang dikemukakan oleh penggugat terlebih dahulu, majelis akan mempertimbangkan apakah pengadilan Denpasar berwenang dalam mengadili dan memutus perkara gugatan perceraian ini. Pertimbangan ini ada karena baik penggugat maupun tergugat dalam perkara gugatan perceraian ini sama-sama berkewarganegaraan asing, yaitu warga negara Afrika Selatan. Maka menjadi kewajiban majelis untuk merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam mengadili perkara ini. Di dalam pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau selanjutnya yang disebut KUH Perdata, ditegaskan bahwa tuntutan untuk perceraian perkawinan harus dimajukan kepada pengadilan negeri yang mana dalam daerah hukumnya. Tatkala surat permintaan termasuk dalam pasal 831 Reglamen Hukum Acara Perdata dimajukan, si suami mempunyai tempat tinggalnya, atau dalam hal tak adanya tempat tinggal yang demikian, tempat kediaman sebenarnya. Jika si suami pada saat tersebut tak mempunyai tempat tinggal atau tempat kediaman sebenarnya di Indonesia, maka tuntutan harus dimajukan kepada pengadilan negeri tempat kediaman istri sebenarnya. Bahwa dikatakan Sudargo Gautama ketika mengulas tentang hukum perceraian internasional bahwa berbeda dengan yang berlaku di Nederland, dalam BW Indonesia tidak diperbedakan menurut ukuran kewarganegaraan. Tidak dinyatakan kewarganegaraan dari para pihak. Seperti diketahui dalam sistem BW Indonesia, memang tidak dipakai ukuran kewarganegaraan. Yang dipakai adalah golongan rakyat. Apa yang dikatakan Sudargo Gautama di atas sejalan dengan apa yang digariskan juga di dalam buku ke-1 tentang orang, bab ke-1 tentang menikmati dan kehilangan hak-hak kewarganegaraan. Pasal 1 KUH Perdata yang menyatakan menikmati hak perdata tidaklah tergantung pada hak kenegaraan. Yang pada intinya mendasarkan kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara perceraian berdasarkan pada tempat tinggal atau domisili para pihak. Maka dalam perkara ini, di mana para pihak baik penggugat maupun tergugat sama-sama bertempat tinggal di wilayah hukum pengadilan negeri Denpasar, walaupun keduanya berkewarganegaraan Afrika Selatan, majelis berpendapat bahwa pengadilan negeri Denpasar memiliki kewenangan atau yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini berdasarkan hukum formil maupun hukum material yang berlaku di Indonesia. Amar putusannya yang pertama menyatakan tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir. Yang kedua, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian secara first take. Yang ketiga, menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 1975 sebagaimana diterangkan dalam akte perkawinan lengkap yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Republik Afrika Selatan nomor Q10424 pada tanggal 12 Desember 2005, putus karena perceraian. Yang keempat,
menghukum tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp316.000. Nama saya Fadil Haris dengan NIM 010001749. Kasus gugatan perceraian pasangan warga negara asing ini masuk dalam perkara hukum perdata internasional karena terdapat unsur asing yaitu penggugat dan tergugat yang berkewarganegaraan Afrika Selatan, di mana dalam menganalisa kasus ini yang menjadi fokus adalah gugatan perceraian yang diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar. Tetapi perkawinan pasangan ini dilangsungkan di Afrika Selatan. Dari uraian kasus di atas, saya mencoba menganalisis dengan peranata tradisional teori titik taut, teori kualifikasi lex fori, dan lex causae. Menurut Bayu Seto Harjo Wahono, titik taut adalah fakta-fakta di dalam sekumpulan fakta perkara yang menunjukkan pertautan antara perkara itu dengan suatu tempat tertentu, dan karena itu menciptakan relevansi antara perkara yang bersangkutan dengan kemungkinan berlakunya sistem atau aturan hukum intern di tempat itu. Pertama-tama saya menentukan apa yang menjadi titik taut primer dari kasus tersebut. Yang menjadi titik taut primer adalah kewarganegaraan, karena penggugat atau suami dan tergugat atau istri, mereka adalah pasangan suami istri yang berkewarganegaraan Afrika Selatan. Domisili, tempat tinggal tetap penggugat dan tergugat adalah di Bali, sehingga domisili masuk menjadi titik taut primer dalam kasus ini. Tempat terjadinya perbuatan hukum, poin ketiga ini masuk menjadi titik taut primer karena gugatan perceraian yang diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar. Setelah ditentukan mana yang menjadi titik taut primer, kemudian kita menentukan apa yang menjadi titik taut sekunder. Yang menjadi titik taut sekunder adalah hukum kewarganegaraan atau lex patriae karena penggugat dan tergugat termasuk warga negara asing. Setelah ditentukan apa yang menjadi titik taut primer dan sekunder, kemudian dapat mengkualifikasi kasus tersebut dari uraian fakta hukum yang sudah dijabarkan di atas. Kategori yuridis terhadap fakta yang ditemukan menjadikan kasus ini masuk dalam kualifikasi hukum tentang orang karena yang menjadi fokus utamanya adalah gugatan perceraian warga negara asing yang diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar. Kemudian ditentukan lex fori dari uraian fakta hukum di atas adalah hukum Indonesia, karena pada pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditegaskan bahwa tuntutan untuk perceraian perkawinan harus dimajukan kepada pengadilan negeri yang mana dalam daerah hukumnya. Tatkala surat permintaan termaksud dalam pasal 831 Reglamen Hukum Acara Perdata dimajukan, si suami mempunyai tempat tinggalnya atau dalam hal tak adanya tempat tinggal yang demikian, tempat kediaman sebenarnya. Jika si suami pada saat tersebut tak mempunyai tempat tinggal atau tempat kediaman sebenarnya di Indonesia, maka tuntutan harus dimajukan pada pengadilan negeri tempat kediaman si istri sebenarnya. Hal ini dikuatkan dengan pendapat Sudargo Gautama bahwa pada saat perkara perceraian atau hidup terpisah diajukan, haruslah salah satu ketentuan yang terinci di bawah ini terpenuhi, yaitu pihak tergugat mempunyai habitual residence atau domisilinya di negara tempat perceraian diucapkan. Setelah kita menemukan lex fori kasus tersebut, maka langkah selanjutnya menentukan lex causae dari kasus tersebut menurut pasal 18 Algemeen Bepalingen atau AB yang berisi bentuk dari tiap perbuatan ditentukan menurut hukum dari negara atau tempat di mana perbuatan itu dilakukan atau locus regit actum. Dari bunyi pasal tersebut merupakan sumber hukum perdata internasional, maka yang menjadi lex causae dari kasus ini adalah hukum Indonesia.